أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أذكركم جميعا ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Amma ba'du. Para jamaah hadirin hadirat jamaah salat Id Al-Fitri yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kita ibadah siam selama 1 bulan penuh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala hubungkan ibadah siam kita dengan bulan turunnya Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita semua melalui ibadah siam dan ayat-ayat Az-Zikril Hakim yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan jiwa kita, menerangi hidup kita, menunjukkan jalan kita agar kita membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan dapat mengenal arti kehidupan yang sebenarnya. Dengan membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tundukkan dunia bagi kita, bukan menjadikan kita sebagai budak-budak dunia. Dengan membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuangkan ke dalam jiwa sanubari kita rasa syukur yang tak terhingga atas nikmatnya. Kita akan mengenal hikmah-hikmah kehidupan yang sebenarnya. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum.
bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah jadikan malam turunnya Al-Quran lebih baik dari 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwa keutamaan malam tersebut karena turunnya Al-Quran. Bagaimana hadirin sekalian keutamaan Al-Quran itu sendiri? Kalau malam turunnya lebih baik dari 1000 bulan, bagaimana Al-Quran itu sendiri? Kebanyakan dari kita berupaya untuk mengejar meraih malam Lailatul Qadar. Padahal ada yang lebih mulia, lebih agung dari malam Lailatul Qadar itu sendiri, yaitu Al-Quran yang menjadi penyebab lahirnya malam tersebut. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia agar mereka tak terlunta-lunta dalam kesesatan, dalam kebingungan dan kegelapan meraba-raba membabi buta. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah bukan hanya menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, tapi Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan hadirin sekalian dalam ayat-ayat suci kitabnya keterangan-keterangan, bimbingan-bimbingan yang membuat hadirin sekalian petunjuk tersebut menjadi jelas dan terang benderang, tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan yang sejelas-jelasnya dari petunjuk tersebut. Al-Quran saling menerangkan satu dengan lainnya, cahaya yang terang benderang, tidak terdapat kegelapan maupun keraguan di dalamnya sedikit pun. Wal furqan, dan Allah jadikan kitab suci Al-Quran pada setiap perselisihan, pertentangan, kebimbangan, keraguan sebagai furqan yang memisahkan di antara yang hak dan yang batil. Siapa yang berbicara dengan Al-Quran tidak diragukan kebenarannya. Yang menghukum dengan Al-Quran dipastikan keadilannya. Yang memuliakan Quran, Allah akan memuliakan dirinya. Dan tidak ada seorang yang berpaling dari Al-Quran melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan patahkan dirinya. Dan tidak ada seseorang yang mencari petunjuk di luar Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membiarkan dirinya tersesat. Ini sebagaimana yang diuraikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana hadirin sekalian, Nabi memberikan kabar, berita kepada kita akan datang petaka, prahara, huru-hara yang membuat umat Islam hidup dalam kekacauan dan keadaan yang tidak menentu. Kalau tadinya mereka di saat kembali kepada kitab Allah berpegang teguh kepadanya, meneladani Rasulnya, Allah terangi hidup mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan mereka dan angkat mereka di atas bangsa-bangsa yang lain. Padahal sebelumnya mereka tenggelam dalam kejahiliahan. Begitu mereka meninggalkan Al-Quran, menggantikannya dengan selain Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mereka terjerumus dalam kebingungan, dalam keresahan dan kegelisahan, dari kesatuan menuju perpecahan. Dari umat yang kokoh kuat yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, saling bermusuhan satu dengan lainnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dalam hadis tersebut, satakunu fitan ka qita'il lailil mudlim, akan terjadi fitnah huru-hara bagaikan gelap gulita malam yang berlapis-lapis. Qalu famal makhraju minha ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa jalan keluar dari fitnah tersebut wahai Rasulullah? Di saat manusia hidup dalam kekacauan, pertentangan, perselisihan seperti yang kita jumpai pada saat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alaikum bi kitabillah, hendaklah kalian kembali ke dalam kitab Allah. Huwa hablullahil matin, dia merupakan tali Allah yang kokoh kuat yang akan mengikat kita dan menyatukan kita semua. Man qala bihi sadaq, siapa yang berbicara dengan Al-Quran dijamin kebenarannya.
Wa man hakama bihi adal. Siapa yang memberikan keputusan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala jamin keadilan. Karena Al-Quran merupakan neraca yang langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala, suci dari hawa nafsu, yang diantarkan Jibril, malaikat dan duta yang mulia, ke tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari kitab suci Al-Quran tidak terpelihara dan terjamin kebenarannya. Tapi Al-Quran Allah katakan, kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Tapi sayang, manusia meninggalkan Al-Quran. Mereka hadirin sekalian dihanyutkan oleh riwayat-riwayat yang simpang siur yang tidak terjamin kebenarannya. Coba mereka kembalikan riwayat tersebut ke hadapan Al-Quran, ke hadapan Al-Furqan, yang artinya yang memisahkan, yang menerangkan, menjelaskan dengan pasti dan tidak terdapat keraguan sedikit pun di antara yang hak dan yang batil. Jadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumuh. Siapa yang menyaksikan kehadiran dari bulan tersebut, hendaklah dia melakukan puasa di dalamnya. Puasa yang dihubungkan dengan Al-Quran, meresapi ayat-ayatnya. Demikian pula bersuluh di bawah naungan cahayanya, mengikuti petunjuknya, akan menyatukan umat Islam kembali setelah mereka bercerai-berai. Lalu Allah menerangkan maksud tujuan dari ibadah siyam dan Al-Quran dalam keterangan yang singkat sederhana. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah memerintahkan kalian untuk menjalankan ibadah siyam dan memilih waktunya pada saat Allah menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian senantiasa mentakbirkan Allah, mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kalian tempatkan hidayah Allah, petunjuk Allah di atas segala-galanya. Kalian membesarkan, mengagungkan Allah di atas seluruh kehidupan, baik itu kehidupan dunia ini, baik itu hadirin sekalian hawa nafsu kita, keluarga kita, suku kita, bangsa kita, kefanatikan kita terhadap berbagai macam atribut, semua kita letakkan di bawah Al-Quran, di bawah kebesaran dan keagungan Allah. Dengan ini Allah akan menyatukan kehidupan kita kembali, sebagaimana Allah telah menyatukan bangsa Arab yang bercerai-berai, berpecah belah, bermusuh-musuhan, saling menumpahkan darah, hanya disebabkan hal yang sepele. Tidak pernah terbayang bangsa Arab yang hidup dalam kejahiliahan akan dapat disatukan, bahkan dapat menjadi umat yang beradab, membawa suluh hidayah bagi umat manusia dan rahmat bagi al-alamin, kecuali setelah turunnya Al-Quran kepada mereka. Tidak mungkin kita akan menjadi individu yang baik, menjadi masyarakat yang baik, yang kompak, menjadi umat yang kuat, kecuali kalau kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Bukan kebesaran suku, bangsa, mazhab, kelompok, golongan, apalagi partai dan doktrin-doktrinnya. ADART partai hasil karya manusia, sedangkan ayat-ayat Allah turun dari sisi Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam raya dan seluruh isinya. Demikian pula kita semua, dan telah terbukti kebijaksanaannya, kebenaran yang tidak meragukan sedikit pun. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar membantu kalian untuk dapat membesarkan dan mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, dan ingin mendidik kalian, membimbing kalian untuk menjadi orang-orang yang dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setelah Idul Fitri, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk mentakbirkan Allah dan memuji kebesaran keagungan Allah atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan hidayah yang menerangi kehidupan kita di tengah-tengah kegelapan hidup ini. Di saat kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada kekuatan
yang dapat memalingkan kita dari Allah dan jalannya. Tidak akan ada kekuatan dan pengaruh yang mampu untuk memecah belah kita, membuat kita bercerai-berai keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu hati dikuasai oleh hubbud dunia, kecintaan kepada diri, kepada kelompok, kepada golongan, kepada mazhab, kepada sekte, meninggalkan ajaran Allah dan bersatu di dalamnya, maka itu merupakan awal dari kehancuran dan perpecahan kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa yang diterima di sisi Allah hanya penyerahan yang murni kepada Allah. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, pengabdian yang diterima oleh Allah satu-satunya, tidak ada duanya. Hanyalah al-Islam, yang artinya berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi pertikaian, perselisihan, pertentangan di antara para ahli kitab kecuali setelah datang pengetahuan, penjelasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, disebabkan persaingan, kedengkian, kefanatikan di antara mereka yang membuat mereka bercerai-berai. Yang terjadi pada mereka ternyata terjadi pada kita semua. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi, la tattabi'unna sanana man qablakum hadwal qudzati bil qudzah. Qalu man hum ya Rasulullah? Ahum ahlul kitabi qablana? Rasulullah mengatakan man hum? Kalian akan mengikuti jejak langkah para orang-orang sebelum kalian. La tattabi'unna sanana man qablakum. Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian bagaikan panah yang susul menyusul. Lalu para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Apakah mereka para ahli kitab sebelum kita? Rasulullah mengatakan, siapa lagi kalau bukan mereka? Para ahli kitab meninggalkan Taurat menggantikan dengan Talmud. Kita umat Islam meninggalkan Quran yang merupakan kitab yang dijamin kesuciannya, kebenarannya, tidak terdapat keraguan dan kebengkokan di dalamnya, meninggalkannya menggantikan dengan hadis-hadis sesuai dengan versi kelompoknya. Ahlus sunnah punya sekian banyak, hadirin sekalian, referensi. Syiah punya sekian banyak referensi. Ibadiyah memiliki sekian banyak referensi. Syiahnya terbagi kepada Imamiyahnya, Ismailiyahnya, Zaidiyahnya. Ahlus sunnahnya pun terbagi-bagi. Masing-masing mengklaim diri mereka paling benar. Yang terjadi sebenarnya mereka mengatasnamakan Nabi dan sunnahnya, telah meninggalkan sunnah Nabi yang sebenarnya. Yang sebenarnya mereka mengatasnamakan keluarga Rasul, padahal keluarga Rasul pendamping Al-Quran, mengajak orang untuk kembali kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau referensinya berbeda-beda, bertentangan satu dengan lainnya, bagaimana kita mengharapkan umat untuk dapat bersatu? Bagaimana umat akan memetik buah-buah kesuksesan, keberhasilan mereka dengan perpecahan yang berlangsung di tengah-tengah mereka semuanya? Oleh karena itu, ketika hadirin sekalian, seorang sahabat datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa, hadirin sekalian, sisa-sisa dari ajaran para ahli kitab sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah. Begitu pula ketika pada masa sahabat, orang-orang sibuk dengan mengumpulkan riwayat dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mereka berpaling dari kitab Allah. Apa yang diucapkan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amathnatun kamathnati ahlil kitab. Apa kalian akan menduakan Al-Quran sebagaimana para ahli kitab meninggalkan Taurat menggantikannya dengan Talmud? Oleh karena itu, hadirin sekalian, yang dijamin kebenarannya hanya kitab suci Al-Quran. Selain dari Al-Quran, bila cocok dengan Al-Quran kita ikuti, bila tidak, hendaklah kita sisihkan. Jangan kita justru menimbulkan pertentangan, perselisihan di antara kita, mencabik-cabik persatuan kita dengan tangan kita sendiri. Nabi hidup dengan Al-Quran dan menyampaikan petunjuk Al-Quran. Demikian pula para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Demikian pula dari Umar bin Khattab, dari Ibnu Mas'ud, dari Uthman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat-sahabat yang lain ridwanullahi alaihim ajma'in. Pada masa Abu Bakar, sahabat sibuk dengan riwayat dan berselisih satu dengan lainnya. Lalu beliau mengatakan bahwa kalian saya jumpai berselisih dan berbeda-beda dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ya'tuna ba'dakum sayakununa ashadda ikhtilafa. Orang yang datang setelah kalian pasti akan lebih berselisih lagi. Idza sa'alakum sa'il faqulu bainana wa bainakum kitabullah. Kalau orang bertanya pada kalian mengenai agama Allah, katakan di antara kami dan kalian kitab Allah. Halalkan apa yang diharamkan Al-Quran, kemudian haramkan apa yang diharamkannya. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan jauhi apa-apa yang dilarang. Dan jangan kalian berselisih dalam agama Allah. Agama bukan diturunkan untuk kita berselisih, tapi diturunkan untuk menjadi pedoman dan panduan hidup kita semuanya. Begitu pula pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau beristikharah untuk mengumpulkan hadis. Setelah 1 bulan beliau membakar apa yang terkumpul di tangannya karena khawatir orang mengedepankan hadis, orang berselisih berbeda pendapat karena riwayat yang mereka kumpulkan tidak dikoreksi, diperiksa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula apa yang terjadi pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau mengecam apa yang mereka lakukan karena mereka berselisih di rumah Allah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Para sahabat seluruhnya kembali kepada Al-Quran, begitu pula para ahlu baiti Rasulullah, mereka merupakan pendamping Al-Quran. Tapi yang terjadi, kita tinggalkan Al-Quran di belakang kita. Akhirnya kelak kita akan berhadapan dengan Rasul yang mengadukan kita di hadapan Allah. Wa qala ar-Rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berhadapan dengan Allah mengadu, ya Allah, kaumku telah mengasingkan Al-Quran di belakang mereka. Oleh karena itu kekuatan dari musuh-musuh Islam betul-betul akan menjadi hadirin sekalian besar dan kuat. Kelemahan kita akan semakin menjadi-jadi sewaktu kita berpaling dari Al-Quran hingga orang-orang kafir berkata, wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir berkata kepada sesama mereka, jangan kalian menguping dan mendengarkan Al-Quran. Apabila Quran dibacakan timbulkan kegaduhan, kekacauan agar kalian mampu mengalahkan mereka. Umat Islam kekalahannya sebagaimana yang diterangkan Allah di saat kita tidak lagi mengikuti petunjuk Al-Quran. Quran hanya dibaca, Quran hanya menjadi kaligrafi, Quran hanya diperlombakan, tapi bukan dijadikan sebagai panduan hidup kita semuanya. Oleh karena itu melalui suasana Ramadan yang lalu, di mana Ramadan mengajak kita untuk mensucikan jiwa kita, merasakan derita kaum fakir, miskin dan orang-orang yang papa di tengah-tengah kita, menumbuhkan rasa kebersamaan, mengajar kita untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Mari kita sempurnakan hadirin sekalian apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, dan ciri-ciri orang-orang yang diterima amal ibadah siamnya, orang-orang hadirin sekalian yang memuliakan Al-Quran. Orang-orang yang membesarkan, mengagungkan Allah. Kalau sebelumnya Allah begitu kecil dalam sanubarinya, begitu keluar dari puasa, ternyata yang terbesar dan teragung dalam jiwanya adalah Allah. Begitu pula banyak-banyak bersyukur atas nikmat-nikmatnya, berbagi kasih terhadap sesamanya, tidak menjadi orang yang egois, tapi menjadi orang yang dermawan, cinta kebaikan, kebajikan, berbagi terhadap sesama, dan membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita, hingga tercipta kesatuan dalam agama Allah yang Allah ridhai. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah tidak mengatakan wa raditu lakumus sunnata awis syi'ata awis salafiyata wal khalafiyata dina, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa raditu lakumul Islam madina. Yang datang ke hadapan Allah di hari kemudian nanti mengatakan saya Sunni, saya Syi'i, saya Salafi, saya Khalafi, saya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, Allah tidak akan terima kehadiran orang tersebut. Allah tidak akan sama sekali mengakui dia, hadirin sekalian.
Tapi yang mengatakan ana muslim wa nahnu muslimun, saling menyayangi dalam Islam, ialah orang yang dikasihi Allah. Sebagai penutup dari khutbah ini, Salman Al-Farisi bukan seorang Arab. Tidak sama dengan Nabi kita maupun para sahabat Nabi yang lain yang berasal dari bangsa Arab, apalagi dari suku Quraisy. Bangsa Arab punya kecenderungan untuk meremehkan orang-orang di luar bangsa Arab. Dan di antara mereka terdapat kasta dan kelas pada masa jahiliyah. Lalu seorang bertanya kepada Salman untuk meledek dirinya. Man abuka ya Salman? Pertanyaan ini bukan pertanyaan ingin tahu siapa orang tuamu. Karena tidak ada hubungan dengan mereka. Seorang yang berasal dari Persia. Man abuka ya Salman? Salman tahu pertanyaan tersebut. Dia menjawab, abil Islam. Ayahku adalah Islam. Islam telah melahirkan dia kembali. Sedangkan banyak orang Islam ternyata gugur hadirin sekalian satu persatu. Ada yang binasa bahkan pada masa kanak-kanak tidak mampu menyelesaikan hidup mereka hidup dalam Islam. Abil Islam wala abali siwah, dan aku tidak memiliki ayah selain dari Islam. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar ucapan ini, langsung air matanya berlinang. Dia mengatakan, abil Islam wa ana ibnul Islam, ayahku Islam dan aku putra Islam. Kemudian beliau mengatakan, kunna adillah fil jahiliyah, dulu kita bangsa yang hina dina dalam masa jahiliyah, fa'azzanallahu bil Islam, Allah muliakan kita dengan Islam, bukan dengan nasab, bukan dengan bangsa Quraisynya. Dulu mereka memakan bangkai, meminum darah, hidup dalam perselisihan. Islam yang memuliakan mereka. Faman i'tazza bi ghairil islami adzallahu Allah. Siapa yang merasa bangga dengan selain Islam, yang merasa mulia dengan selain Islam, Allah akan hinakan dirinya. Maka Rasul mengajarkan kita untuk selalu berdoa, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para keluarga Rasul selalu mengumandangkan hal ini. Begitu pula sahabat Rasul, sebenarnya mereka bersatu. Yang di bawah bercerai-berai bukan keluarga Rasul yang mereka ikuti, bukan sunnah Rasul yang mereka ikuti. Yang mereka ikuti adalah Raja Iblis laknatullahi alaihi. Walaupun mereka berpakaian Islam, tapi jiwa mereka dikuasai oleh iblis, lidah mereka dikuasai oleh iblis. Begitu pula perilaku mereka. Bagaimana mungkin seorang muslim memusuhi saudaranya? Bagaimana mungkin seorang yang beriman mencerca saudaranya? Bagaimana mungkin seorang yang beriman meninggalkan saudaranya dalam kebutuhan, dalam keadaan lemah? Seorang mukmin pasti akan mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubaraka ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radit walakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Allahumma ja'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma la taj'al ya Rabbana Ramadhanana hadha akhir ahdina bihi. Allahumma ya Rabbana a'idhu alaina sinina ba'da sinin, a'waman ba'da a'wam, zaidina ghaira muntaqisin. Allahumma ij'alna min ibadikal marhumin, al-maghfurin, al-mardiyin, al-mukhlisin, al-munibina ilaikal mujahidina fi sabilik, والمعتصمين بحبلك والمهتدين بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.